Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, apapun keadaan kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Dan pagi hari ini kita akan semeja dengan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepada-Mu, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Pagi hari ini kami sujud di depan tahta-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, di mana Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sanggup menolong setiap kami. Engkau menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Engkau telah mengosongkan diri-Mu, mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami manusia berdosa, kami penuh dengan kelemahan, kami terbatas Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan setiap kami, yang membebaskan setiap kami dari kutuk dosa. Anugerah-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Oh Tuhan, haleluya. Glory, glory, haleluya. Ku sembah Engkau, ku tinggikan Engkau Yesus. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Dia. Karena hanya Dia yang layak terima segala pujian dan hormat dan syukur. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Ku tinggikan Engkau ya Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau sudah menebus setiap dosa kami, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Jesus, inilah kami Tuhan, umat kami Tuhan. Kami memandang kemuliaan-Mu. Kami memberanikan diri kami Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu oleh kuasa darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, ku pandang kemuliaan-Mu. Imam besar baharu, Kaulah pemilik hidup. Yesus,
setiap dosa kami. Oh haleluya Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan kita, yang bangkit dan menang. Yesus, Yesus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi, mari kita tinggikan Tuhan. Angkat Tuhan ku tinggikan. Angkat Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, angkat jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus, Engkau Raja yang mulia, Engkau berkorban buat setiap kami. Oh Jesus, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sungguh mulia di hadapan-Mu Yesus. Engkau mengangkat setiap kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Sepenuhnya kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi hamba yang setia, yang taat, setia sampai akhir, menyelesaikan setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat-Mu hari ini yang hadir, Engkau melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami hanya mau tinggikan satu nama-nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang sudah menebus dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami boleh bersorak-sorak meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang sudah memberikan kemenangan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Dia sudah menebus dosa kita. Amin. Kita semua sudah dibebaskan. Kita semua sudah dimenangkan. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kita tinggikan Allah kita yang luar biasa. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Haleluya.
boleh katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas dari dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, aku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas yang tetap di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Dia Yesus satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya, ada kuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Namanya Tuhan
nama lain selain nama Yesus yang kepadanya diberikan kuasa baik di bumi dan di surga. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama-Mu. Satu nama yang membebaskan kami, satu nama yang menyembuhkan, yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang sanggup menyelamatkan hidup kami dari dosa. Sungguh Tuhan, saat ini kami menyatakan bahwa Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saatnya kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang menjadi jawaban dalam hidup kami, untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan dan berseru, pertolonganku Bapa kami yang di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu.
Tuhan telah menghimpunkan kami kembali dalam ibadah minggu ini. Kami telah membawa persembahan pujian, kiranya menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Dan waktu selanjutnya kami siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Kuasa iblis dan setan roh jahat tinggalkan ruangan ini dan tinggalkan kami semua, karena kami siap menerima firman Tuhan. Saya percaya iblis dan setan roh jahat mendahulukan kami dan Roh Kudus menuntun memimpin kami menyampaikan dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita siap menerima firman Tuhan. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun kita baca ayat yang pertama saja dan nanti akan selanjutnya kita baca. Silakan membaca Lukas pasal 11 ayat 1 mulai. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah saudara sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya." Amin. Ya, saya pernah sampaikan dalam kebaktian doa hari Rabu di tempat ini, namun tentu ungkapan-ungkapan ada lebih kurang dari apa yang sudah saya sampaikan. Hal berdoa ini kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dan minta apa yang kita butuhkan. Jadi Tuhan membuka kesempatan untuk memberi pertolongan apa saja yang diperlukan, yang dibutuhkan. Tetapi dengan cara berdoa. Untuk itu, bagaimana saudara? Apakah saudara dalam permasalahan hidup ini selalu minta
pertolongan atau minta berkat dari Bapa, atau langsung berusaha untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal pertama, semua ini diciptakan Tuhan dan diberikan kepada manusia. Tetapi karena manusia berdosa, maka ada aturan baru. Kalau butuh apa, perlu apa, masalah apa, harus minta, harus berdoa, meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan, dan mohon pertolongan apa yang menjadi persoalan kita. Jadi Allah membuka pintu surga dengan berdoa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, memang dalam kitab Kejadian semua sudah disediakan. Tapi karena manusia tidak tahan, terusir dari Taman Eden. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, persoalan, permasalahan, kebutuhan apa, harus berdoa. Doa ini bisa dikerjakan secara pribadi, bisa secara suami istri, bisa dengan keluarga. Bahkan terbatas. Ada aturan-aturan yang perlu kita pelajari. Kalau kita sedang menghadapi masalah atau butuh apa, harus berdoa. Seperti misalnya dalam pengalaman suami istri, Bapak atau Mama, saya minta ini. Untuk apa? Ya, ada kebutuhan, ada keperluan. Saling meminta, saling memberi. Untuk itu, apakah saudara-saudara ini dalam kehidupan ini selalu meminta pertolongan, minta berkat dari Tuhan, ya minta ini, minta itu, tapi dengan satu dasar iman kepercayaan. Kalau kepercayaannya mantap, ya diberi. Kalau pernah ngambang, ya mungkin ditunggu atau tidak diberi. Ada kadang-kadang karena ada sesuatu yang tidak beres di hadapan Allah, sehingga permintaannya tidak terjawab. Sebagaimana kita baca saja dalam Yesaya (59). Silakan membaca 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iya. Kalau ada dosa, walaupun kita sudah berdoa, Tuhan tidak mendengar. Tangannya pun berdiam, tidak mengulurkan tangan untuk menolong atau menyelamatkan atau memberi. Walaupun sudah berdoa. Untuk itu Tuhan ingin supaya dalam doa itu benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan. Apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Ini tanggung jawabnya terhadap keluarga, terhadap jemaat, terhadap pemberitaan Injil, harus berdoa. Seperti Tuhan Yesus berdoa di segala tempat tadi. Dia selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Jadi ada apa-apa berdoa, butuh apa berdoa, milih apa berdoa, ada masalah berdoa, dan doanya didengar. Sehingga Tuhan bisa mengadakan mujizat, segala macam mujizat. Karena Tuhan juga berdoa
bahkan berpuasa 40 hari 40 malam. Sehingga dia bisa melakukan 5 ketul, 2 ekor ikan, menjamu 5.000 orang, baru laki-laki, belum anak-anak dan ibu-ibu, bahkan lebih dari 12 keranjang. Karena apa? Dia selalu menjaga hubungan antara bapak dan anak, akrab dan selalu berdoa. Untuk itu saudara-saudara, dalam kehidupan jangan sampai meninggalkan doa. Dalam kehidupan ini kita selalu menjaga hubungan dengan Tuhan. Kalau perlu apa, kalau punya masalah apa, kalau butuh apa, berdoa. Sebagaimana dikatakan dalam kehidupan ini, suami istri saling membutuhkan. Ya butuh suami, ya butuh istri, ya butuh anak, ya butuh orang tua. Untuk apa? Untuk kerjasama. Begitu juga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berdoa di segala tempat. Untuk itu waktu Tuhan habis berdoa, tolong ajar kami seperti Yohanes mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Sehingga tadi sudah diajarkan tentang doa, saya tidak sampaikan. Jadi menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa. Ajar kami berdoa. Perlu pelajaran, perlu ajaran, perlu teguran, perlu peringatan. Seperti karena dosa, tangan Tuhan tidak mengulurkan tangan. Telinganya tidak mau mendengar. Tapi kalau sadar dan insaf tentang dosa dan diakui dosanya, baru Tuhan mengulurkan tangan. Baru Tuhan menolong. Masalah seberat apapun, kebutuhan yang sehebat apapun, bagi Tuhan tidak ada barang yang sulit. Tadi sudah saya katakan, 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan menjamu 5.000 orang. Itu anak kecil. Sangunya anak kecil. Untuk itu, doa itu teramat penting. Perlu diberi pelajaran. Sebagaimana tadi dikatakan, diumpamakan ada seorang sahabat datang pada tengah malam. Kedatangan tengah malam tentu butuh makan, butuh minum, butuh ini, butuh itu, tapi tidak ada apa-apa. Krisis total. Terus datang kepada sahabat. Sahabatnya, maaf, anakku dan aku sedang tidur. Tapi karena sahabat, karena terus menerus tidak putus asa, terus berdoa, terus minta, akhirnya ditolong. Demi kepentingan sahabat. Untuk itu hubungan kita dengan Tuhan itu antara sesama saudara. Sebagaimana kita baca saja dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, silakan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sebentar, Tuhan Yesus berkata kepada murid, seperti Bapa mengasihi aku dikasih oleh Bapa. Sehingga permintaan saya apa saja dijawab. Sebab aku mengasihi Bapa dan Bapa juga mengasihi aku. Untuk itu, dengar perintahku. Hubungan antara Yesus dengan anak seperti sahabat yang akrab. Terus. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, sampai di situ. Kalau engkau menurut perintahku, tinggal di dalam kasihku, aku juga mengasihimu. Seperti Bapa mengasihi aku juga mengasihi kamu. Jadi urusanmu, urusanku, persoalanmu, persoalanku, masalahmu, masalahku, kebutuhanmu, kebutuhanku. Jadi jaga hubungan antara Bapa dengan antara aku dengan kamu.
Seperti aku dengan Bapakku di surga selalu akrab, selalu dekat, akrab erat hubunganku dengan Bapakku. Kamu juga harus nurut aku, kata Tuhan Yesus terus. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitaku, aku ini penuh sukacita. Yesus berkata, supaya sukacita yang ada di dalam hati juga penuh dalam hatimu. Supaya hatimu tidak sedih, tidak khawatir, tidak takut ini, takut itu, masalah ini, masalah itu. Supaya kasihku mengalir siang dan malam dalam hatimu, dalam hidupmu. Kalau kamu menurut aku, terus Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. iya, Tuhan memberikan nyawa hidupnya untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Aku berikan sepenuhnya. Begitu juga kamu harus memberikan hidupmu. Suami istri, inilah hidupku untukmu. Istri bilang, inilah hidupku sebagai istri untukmu. Aku sebagai anak, hidupku untuk bapak ibuku untuk aku. Seperti Yesus, hidup untuk Yesus, untuk anak Bapa untuk Yesus. Begitu juga Yesus untuk murid-murid. Jadi kehidupan Yesus mengalir dalam hidupmu. Terus, Kamu adalah sahabatku, kamu adalah sahabatku. jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabat. Tadi, waktu sahabatnya datang malam hari tidak ada hidangan, dia datang kepada sahabatnya untuk memberi makan sahabatnya yang datang malam-malam. Dia meminta kepada sahabat. Karena apa? Menjaga hubungan akrab. Kalau saudara bisa menjaga hubungan akrab dengan Tuhan, apa yang menjadi masalah saudara? Walaupun tengah malam, walaupun waktunya benar tidak tepat, Tuhan tidak akan menolong. Seperti ayat selanjutnya kita baca dulu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, Kamu sahabat, murid-murid dianggap sahabatnya. karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku, kuberikan kepadamu. Terus, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. iya, kalau kamu minta apa saja kepada Bapa dalam namaku, kamu diberi. Jadi tidak ada alasan anak Tuhan tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tidak ada masalah ini, masalah itu. Semua dapat teratasi. Kalau hidup dalam kasih. Silakan membaca. Inilah perintahku kepadamu, Inilah perintahku kepadamu. kasihilah seseorang akan yang lain. Ulangi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Kasihilah seseorang akan yang lain. Iya. Kalau saudara hidup dalam kasih, kasih Allah mengalir melalui Yesus Kristus, karena hubungan antara Yesus dengan Allah itu akrab. Kalau ayat lain mengatakan bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia, bahkan menciptakan langit dan bumi melalui Yesus. Dan segala sesuatu menjadi milik Yesus. Dan Yesus memberikan kepada saudara. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan apa pertolongan Tuhan, hiduplah dalam kasih, jangan dalam kebencian. Hidup dalam kasih. Kasihlah suamimu
kasihlah istrimu, kasihlah anakmu, kasihlah orang tuamu, kasihlah sesama di gereja. Jangan ada kebencian. Tuhan tidak suka ada kebencian, permusuhan, perselisihan, pertengkaran, hakim menghakimi, salah menyalahkan. Tuhan tidak senang. Harus kasih mengasihi, ampun mengampuni, tolong menolong, beri memberi. Kalau saudara suka memberi, kau sahabatku. Maka tadi contoh, seorang sahabat datang pada tengah malam, dia datang kepada sahabat. Walaupun alasan ini akhirnya karena dia sahabat, ya diberi. Jadi tidak peduli malam atau siang atau pagi atau petang. Kalau saudara, Tuhan tolong aku punya masalah ini. Oke, saya menghadapi masalah ini. Tenang aja, aku campur tangan. Seperti waktu Tuhan Yesus datang, orang buta melihat, orang timbang berjalan, orang tuli mendengar. Siapa saja sebagai perempuan Samaria, tolonglah aku, tidak patut roti diberikan anjing. Roti kan juga makan gogrok-gorokannya. Oh iya, ibu besar imanmu. Jadi tidak ada alasan bagi setiap anak Tuhan tidak bisa keluar dari masalah. Tidak keluar dari persoalan. Tidak ada masalah, walaupun tadi dikatakan di dalam Yesaya, telingaku tidak kurang tajam, mataku tidak, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi karena ada dosa. Kalau saudara membenci istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, atau sesamamu, saudara benci, Tuhan tidak mau dengar. Harus saling mengasihi, hidup sebagai sahabat. Untuk itu, tidak ada alasan orang Kristen, aku mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Seperti saya sendiri, saya kemarin sebenarnya nggak bisa khotbah. Saya mau ngomong sama Budi, maaf, persiapan. Nanti kalau saya nggak bisa, kau yang melakukan, karena aku sudah tua. Tapi saya diem, karena waktu itu pulangnya sama Samuel. Saya mau ngomong. Aku mungkin tidak bisa khotbah. Tapi karena pulang sama Samuel, saya diam aja. Dan tadi saya berpikir bisa khotbah apa enggak. Seolah-olah Tuhan mengatakan, itu urusanmu. Urusanmu taat, nurut, dan menerima sebagai sahabat. Kalau saya mengasihi saudara, saya mendoakan saudara. Kalau saudara mengasihi saya, mendoakan saya. Kalau saudara mengasihi suami saudara, mendoakan suami saudara. Kalau saudara mengasihi istri saudara, saudara mendoakan saudara. Kalau saudara mengasihi anak saudara, saudara rela berkorban untuk anak saudara. Seperti Yesus, pengorbanan. Untuk itu, Tuhan tidak senang ada pertengkaran, ada permusuhan, ada perseteruan, ada perselisihan. Sebagaimana Tuhan, kalau kamu 2 atau 3 orang sepakat, minta apa saja. Minta apa? Aku memberi kepadamu. Kalau ada kesepakatan, kalau tidak sepakat, kalau ada permasalahan, seperti khotbah saya, waktu itu murid-murid sedang bertengkar. Siapa di antara kami yang paling besar nanti? Kalau di dunia memang rebut kedudukan, jadi presiden, jadi gubernur, bupati. Tapi di dalam surga, Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga. Jadi bertobat. Kalau ada perselisihan, ada permusuhan, tidak saling mengasihi, itu bukan sahabatnya Tuhan, musuh. Seperti Adam dan Hawa, tidak nurut sama Tuhan. Jadi setru, jadi musuh. Ular jadi musuhnya Hawa dan keturunannya. Karena apa? Tidak nurut. Tidak saling mengasihi. Adam dan Hawa disuruh tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia makan. Itu kan tidak senang, tidak cocok sama Tuhan. Tidak setuju kata-kata Tuhan. Menentang Tuhan, yang akhirnya terjadi pertentangan. Sehingga Tuhan bilang kepada Adam, kamu itu debu, kamu akan kembali ke debu, kamu akan makan dari hasilmu, dan depan makan tumbuh onak dan duri. Persoalan demi persoalan, permasalahan demi permasalahan, selalu menghadang. Kalau sudah tidak nurut Tuhan, nah Tuhan perintahnya apa? Saling mengasihi. Ya kita harus mengasihi Allah, Allah mengasihi kita. Kita harus nurut, Tuhan nurut saudara, saudara harus nurut sama Tuhan. Kalau saudara tidak nurut sama Tuhan,
ya harus hidup sendiri. Untuk itu dalam kehidupan ini kita dilarang keras dengan siapapun harus mengasihi. Bahkan dengan seteru, dengan musuh pun tidak boleh membenci. Mendoakan. Ini hubungan. Sebagaimana tertulis di dalam Bilangan pasal yang ke-35. Bilangan 35 silakan membaca. Maaf tangan saya Kak, ada gangguan. Bilangan 35 ayat yang ke-33 sampai 34. Bilangan 35 ayat 33 sampai 34. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, Jangan mencemarkan negeri tempat tinggalmu. sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Saudara itu yang mencemarkan negeriku, negeri itu. Terus Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan perdamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. ini yang penting. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, ya di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Iya. Ada tempat lari untuk berlindung dari kesalahan. Kalau orang itu sudah lari situ jangan diapa-apakan. Harus diampuni. Karena Tuhan tidak ingin ada pertengkaran. Ada pembunuhan. Darah orang yang sudah bertobat dibunuh itu risiko tinggi. Karena Tuhan mengatakan, maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Tuhan diam di tengah-tengah saudara, di tengah rumah tangga saudara, di tengah rumah tangga saya. Untuk itu saya harus menjaga, saya tidak boleh membunuh istri saya. Istri saya tidak boleh membunuh saya. Orang tua tidak boleh membunuh anak. Anak tidak boleh. Itu mencemarkan. Karena di dalam rumah itu ada Tuhan. Kalau saudara terus menerus berdoa, tidak boleh diapa-apakan. Karena apa? Dia dekat sama Tuhan. Tuhan dekat sama orang itu. Untuk itu kalau sampai di sini, maka jangan menajiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku diam di tengah-tengah orang Israel. Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berhimpun atas namaku, kalau mereka sepakat, mereka akan mendapatkan pertolongan. Tapi kalau tidak sepakat, permusuhan, perselisihan, perseteruan, enggak. Tuhan melarang, Tuhan tidak senang ada saling bunuh-membunuh, benci-membenci. Tidak senang. Itu najis. Yang diinginkan Tuhan seperti di surga. Seperti Adam dan Hawa tidak nurut, pergi. Kalau saudara tidak nurut Tuhan, tinggalkan Tuhan. Untuk itu dalam kata Tuhan, kita sahabat, saudara. Waktu dia datang, aku minta tolong, aku coba sahabatku datang tengah malam. Aku sama anakku tidur, aku tolonglah. Oke, karena saudaranya. Begitu juga kalau saudara sepakat di antara suami istri,
di antara anak dan orang tua dan berdoa. Saya pernah kenal orang di Jakarta, kenalnya di Madiun. Waktu saya membaca buku, saya kemana saja bawa buku, saya baca. Dia lihat lirik saya, buku Kristen. Nanti datang ke tempat saya ya, Pak, di mana? Di Jakarta. Saya karena sering ke Jakarta dapat bantuan dari Korea. Korea itu datang ke tempat saya di Purwantoro, di Ngelompa. Saya tidak minta bantuan. Dia datang sendiri. Saya akan membantu nanti laporannya. Orang Korea, saya baru saya diajak ke Korea. Kerukunan, kesetiaan, kerjasama baik, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka ada pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Untuk itu seperti perempuan Kanaan, tidak patut itu anjing menerima roti. Ya anjing makan gogrokannya, itu karena anaknya kerasuan setan. Tapi pulanglah ibu, nanti sembuh. Karena dia mengakui keadaannya. Untuk itu dalam kehidupan ini, Tuhan tidak ingin menumpahkan darah, membunuh orang di tempat dudukmu. Membenci pun tidak boleh. Karena Tuhan ingin kasih mengasihi, tolong menolong, berkat memberkati, beri memberi. Untuk itu dalam kehidupan hamba Tuhan pun, kalau sampai terjadi pertengkaran, perselisihan, permusuhan, Tuhan geleng-geleng kepala. Untuk itu marilah kita, kalau punya permasalahan permusuhan, kasihlah saudaramu, tolonglah saudaramu. Jangan membenci, beri memberi. Sebagai ayat terakhir kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5, mari kita bangkit berdiri. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-42 sampai 48. Silakan membaca. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Maaf, pasal yang berapa itu? Yang ke-5, pasal ke-5, ayat yang ke-43 mulai. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau ada orang mengasihi terus saudara mengasihi, apa upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai pun berbuat demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Kamu harus sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya. Kalau saudara bisa mengasihi orang yang jahat,
itu diakui sebagai umat Allah. Tapi kalau tidak bisa, enggak. Kalau orang membenci orang, tidak bisa mengampuni, itu bukan anak Allah, bukan umat Kristen. Untuk itu dengan jelas bahwa kita tidak boleh membenci orang yang membenci, tetapi mengasihi orang yang membenci saudara. Ini surga. Untuk itu Tuhan mengatakan, Bapa kami dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin membuat bumi di surga, rumah tangga saudara seperti di surga. Tidak boleh suami membenci istri, istri membenci suami, anak membenci orang tua, membenci anak. Tidak boleh. Harus sempurna. Kekristenan berkembang di muka bumi ini bukan saling membenci. Sewaktu di Korea, ada orang yang menjadi pelayan Tuhan, dikocori hidungnya, dibunuh. Dan ada lagi foto di mana seorang ibu di gereja dengan banyak orang dari jendela. Ini ada anak kecil, jangan dianu ya. Langsung dibabat anak itu, orang Jepang itu. Sehingga sekarang Korea tidak mau membeli apapun dari Korea, dari Jepang. Tapi mari saudara, kasih mengasihi, tolong menolong, berkat memberkati, ampun mengampuni. Bapa kami dalam surga, ampuni seperti aku mengampuni. Inilah pelajaran tentang doa. Sebagai sahabat, Tuhan ingin saudara menjadi sahabat Tuhan. Saya menjadi sahabat Tuhan. Kalau ingin menjadi sahabat Tuhan, harus bisa mengasihi orang yang dikasihi. Seperti Tuhan, kalau mau menuntut saudara, saudara bisa apa? Saya seringkali diminta doa oleh orang-orang. Saya pernah di Slogoimo ada kepala desa yang sudah tua sekali, tidak mati-mati. Dia datang ke dukun Kristen, Pak, saya minta didoakan, saya mau supaya cepat mati. Saya tidak mati-mati. Didoakan malah sembuh. Tapi 1 minggu kemudian dia meninggal. Mari saudara, hidup dalam kasih. Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara siang dan malam sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan saudara akan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita akan menerima perjamuan suci. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih. Kita makan minum perjamuan suci ini mengingat kasih Tuhan. Tubuhnya diberikan, darahnya diberikan. Untuk itu kita makan roti itu makan tubuhnya Tuhan. Minum anggur ini minum darahnya Tuhan. Diberikan karena mengasihi saya dan mengasihi saudara. Untuk itu sebelum makan roti ini dengarkan apa kata firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang kita terima, bukankah ini persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Selanjutnya kita akan minum darahnya Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita mau, bukankah ini persekutuan dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Budi akan berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersama-sama berhimpun, untuk kami mempermuliakan nama Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami juga menerima firman kebenaran-Mu Tuhan, biar firman kebenaran itu meteraikan di hati kami, menjadi bekal, menjadi pegangan dalam kami melangkah di dalam dunia ini, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat status yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi menjadi hamba, tetapi kami menjadi sahabat Allah, sahabat Yesus. Dan kami percaya ketika kami menjadi sahabat Tuhan, tangan Tuhan terbuka untuk kehidupan kami. Ketika kami memohon sesuatu, Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Tuhan membuka tangan atas setiap pergumulan kami Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk bangkit kembali. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang sudah Engkau berikan pagi hari ini Tuhan. Kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan di kayu salib. Betapa besar kasih-Mu atas kehidupan kami. Maka biarlah kasih Allah itu terimpartasi dalam kehidupan kami. Kami boleh berikan juga kasih kami kepada sesama kami. Di dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam kehidupan bermasyarakat, biarlah terpancar kasih Kristus dari hidup kami Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur benih firman-Mu pagi hari ini. Terus berikan kesehatan, hikmat daripada Tuhan, supaya boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi hari ini sudah datang kepadamu. Engkau yang mengerti satu persatu setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah mengerti dan mendengar setiap doa-doa kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, sebab kuasa darah Yesus sudah menyatu dengan hidup kami pagi hari ini. Sakit apapun sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang Tuhan, ada pergumulan-pergumulan yang lain dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan Engkau Allah yang membuka tangan dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa yang sudah usia lanjut juga memberkati dengan kesehatan, penyertaan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang sekolah diberikan hikmat kepandaian daripada Tuhan. Mereka yang memberikan keturunan, berikan keturunan. Yang memberikan pasang hidup, berikan pasang hidup yang sepadan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kamilah sahabat Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur ini. Haleluya. Pulanglah dan Amin. terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita. Dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Syukur terangkat hidup-hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat.
Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar, ada satu perubahan ya. Kita masih ada persembahan. Saya mesti umumkan Bapak Ibu. Kita sudah ditutup dengan doa ya. Kita tinggal persembahan. Nanti setelah persembahan Bapak Ibu boleh kita langsung pulang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama pandemi ini kan gereja tidak aktif lagi untuk persembahan tatangan dan juga kas gereja. Ya, jadi karena kini ini sudah mendekati Natal Desember, jadi saya berpikir bahwa kas gereja perlu diaktifkan. Ya, supaya nanti ketika kita Natal kita punya kas untuk mengadakan Natal ya, Natal tanggal Desember nanti ya. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Juga untuk tatangan pembangunan Bapak Ibu, ada beberapa saudara yang usul supaya pelafon gereja diganti gitu ya. Kemudian kasnya tatangan ada berapa? Ada 13 Pak, 13 juta. Kemudian saya tanya, kemarin ada tukang berapa kisarannya? 25 Pak, begitu ya. Jadi kita masih punya kekurangan. 25 dikurangi 13 berapa ya? 12. Iya, masih kurang 12 juta. Kemarin ada yang telepon saya, Pak saya bantu 5 juta, tidak usah disebutkan namanya gitu ya. Puji Tuhan. Ya, jadi begini artinya Bapak Ibu, saya tidak meminta Bapak Ibu memberi persembahan ya. Saya sukarela, saya percaya ketika Tuhan gerakan seperti ibu ini, saya mau nabur 5 juta Pak, gitu ya. Jadi itu saya tidak sebutkan, ya memang dia tidak mau disebutkan. Jadi 13 tambah 5 sudah 18. Iya benar ya, 18 ya, 18 masih kurang, kalau 25 berarti kurang 7. Kemarin juga saya juga mau nabur, ya sudah terserah ya. Jadi artinya saya percaya nanti Tuhan gerakkan orang-orang sehingga kita terlaksana, asal ini untuk Tuhan. Ya, untuk kemuliaan. Saya tidak minta Bapak Ibu untuk memberi persembahan ini ya. Kalau Tuhan gerakkan beri, kalau Tuhan tidak gerakkan jangan. Ya. Jadi ini di depan ini ada kas gereja ini untuk Natal nanti tanggal Desember ya, tanggalnya belum tahu. Kemudian untuk persembahan gereja, operasional gereja yang biasanya kalau pulang dimasukkan ke kotak perpuluhan itu nanti di kantong biru. Nah, yang kantong merah itu untuk kas gereja, kantong hijau itu untuk operasional gereja, kemudian yang kas tatangan yang kotak kecil, yang kotak kayu itu untuk perpuluhan. Bapak Ibu kalau memberi perpuluhan ya, itu yang boleh saya berikan penjelasan. Bapak Ibu yang belum tergerak, tidak usah ada rasa aku nggak memberi ya, pada saatnya Tuhan pasti kasih kesempatan untuk memberi itu ya. Jadi jangan punya persepsi gereja meminta persembahan, tidak ya. Dengan sukarela Tuhan Bapak Ibu memberi, nanti Tuhan sendiri akan memperhitungkan. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita akan berikan persembahan setelah ini. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Haleluya. Sebelum kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu John Edi berdoa untuk persembahan. Haleluya. Oh, Ibu Parti, kami mohon untuk berdoa persembahan. Amin. Aku diberkati.
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan dan setia bagiku. Maafkanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi katakan, aku diberkati, berkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, bolehlah pegang tangannya, katakan amin, haleluya. Sama-sama katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku